Oke, selamat siang Bapak Ibu peserta workshop kita kali ini. Ini adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana penggunaan Melia Lab dalam membuat konten edukasi berbasis VR. Untuk kali ini, materi yang pertama yaitu pengenalan dasar teori virtual reality yang akan disampaikan oleh Bapak Dewa Yuda. Kepada Pak Dewa Yuda, sudah ada di room beserta kacamata VR-nya. Selamat Pak Yuda? siang, Iya, mantap sekali. Oke, Pak Betul. Yuda. Oke, waktu kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Komang Elik ya telah membawakan acara kegiatan kita kali ini. Dan selamat siang kepada rekan-rekan peserta semuanya. Dan ya, sehat semua ya Bapak Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Jadi untuk kegiatan yang pertama ini, izinkan saya berbagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berbagi terkait dengan prinsip dasar dari virtual reality. Nah, jadi di sini perkenalkan bahwa nama saya sudah disampaikan tadi, Dewa Made Yuda Andika. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil Pak Dewo boleh, Pak Yuda juga boleh. Jadi saya adalah guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar yang tergabung dalam Pendekar VR Provinsi Bali Bapak Ibu. Nah, izinkan saya share screen. Oke, ya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Quizzes ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya coba memadukan dengan Quizzes. Gimana, sudah muncul? Sudah. Ya, sudah muncul Pak. Oke. Atau kalau memang Bapak Ibu ada yang terkendala untuk memasukkan kodenya, saya akan salinkan linknya ke kolom chat. Oke, silakan Bapak Ibu bisa bergabung ya, Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jadi bisa diklik langsung di linknya, atau Bapak Ibu bisa masuk ke joinmyquiz.com dan masukkan kodenya 168417. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, sudah ada 23 orang yang bergabung, 24. Baik. Saya mulai saja, nanti bisa sambil jalan ya Bapak Ibu yang belum bergabung. Oke, tunggu sampai 50 nih biar 50% ya. Ada lagi yang mau join? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Baik ya, jadi untuk kali ini saya akan membawakan terkait dengan prinsip dasar dari virtual reality. Nah, di mana agenda kita kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas sedikit terkait dengan apa sih virtual reality itu atau VR itu. Kemudian bagaimana perkembangan teknologi VR dan prinsip dasar apa yang harus kita perhatikan dalam
memanfaatkan media virtual reality atau VR ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya mulai ini, akan ada pertanyaan nih Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu akan menjawab dalam bentuk audio, rekaman audio. Nanti ketika ada meminta izin untuk audio, diizinkan ya Bapak Ibu sekalian, agar bisa terekam suaranya. Oke, di sini pertanyaannya, berikan pendapat Bapak Ibu terkait dengan virtual reality dalam bentuk pesan suara maksimal 1 menit ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa memulai dari sekarang. Baik, sudah ada beberapa yang masuk. Kita akan cek satu persatu ya Bapak Ibu. Sepertinya virtual reality itu sangat dan saya ingin bagaimana caranya. Oke, suaranya masuk nih, Bu Komang Eli. Masuk suaranya? Halo, Bu Komang Eli? Atau Bapak Ibu yang lain, suaranya masuk ya? Rekamannya saya putarkan, masuk ke Zoom-nya. Masuk. Baik, terima kasih. Masuk walaupun agak kurang jelas. Oke. Berpikiran virtual reality membantu untuk menjelaskan materi Oke, terima kasih Bu Riana Antika. visualisasi yang baik aplikasi suatu objek yang untuk kita berinteraksi di tambah wawasan dalam ilmu virtual reality. Virtual VR itu kalau kita pakai seperti misalkan main rindik, seolah-olah kita berhadapan dengan rindik asli, namun tidak ada rindik, kita dapat melakukan rindik secara virtual seperti bermain rindik secara nyata. Jadi dengan VR ini bisa memberikan pembelajaran dari yang tidak nyata menjadi nyata. Praktek utang juga, dimana kadang ada kegiatan yang tidak bisa membuat siswa tidak akhirnya tidak praktek dengan adanya virtual reality. Kita jadinya sebenarnya bisa belajar melalui video itu, bisa melihat, jadi anak-anak bisa cukup paham sendiri bagaimana praktik itu. Jadi bagaimana praktek, kita juga bisa melihat atau menonton secara virtual apa yang harus dilakukan. Ya, kita nggak pasti yang VR mungkin teknologi yang menggunakan dunia digital yang benar-benar nyata.
dunia yang jauh, ruang angkasa, ternyata berada di dekat kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi dari jawaban Bapak Ibu sekalian dalam bentuk pesan suara tadi, saya bisa melihat bagaimana antusias Bapak Ibu dalam berdiskusi terkait dengan VR ini. Kemudian ada juga yang pengalamannya bermain rindik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sepertinya kemarin hadir nih dalam kegiatan Bali DigiFest ya, ada rindiknya di sana. Kemudian juga bagaimana kita membawa. Terima kasih Bapak Ibu pendapatnya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit Bapak Ibu. Jadi seperti apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa virtual reality itu adalah virtual tapi reality. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di mana kita mulai dari sebuah imajinasi Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita membuat sesuatu yang ada di hayalan kita, yang kemungkinan tidak ada di dunia ini, kita akan coba hadirkan Bapak Ibu sekalian. Atau bisa saja berupa simulasi. Nah, seperti tadi, ada ruang angkasa, kemudian ada juga bermain rindik dan lain-lain, ataupun ketika kita ingin melakukan sebuah praktikum, nah di mana kita bisa sajikan hasil dari imajinasi kita dan simulasi dari kejadian nyata yang ingin kita tampilkan dalam bentuk virtual. Seperti itu. Nah, di mana bentuk virtual ini akan kita jadikan seolah-olah menjadi nyata bagi penggunanya, sehingga menjadi sebuah realitas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dimulai dari sebuah imajinasi atau simulasi, kita tuangkan secara virtual, seolah-olah akan masuk oleh penggunanya, masuk ke dalam dunia virtual tersebut seolah-olah nyata. Nah, seperti itu secara garis besarnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaan keduanya dalam bentuk jawabannya dalam bentuk video Bapak Ibu. Silakan. Menurut Bapak Ibu nih, kalau tadi kita sudah bahas tentang virtual reality atau VR. Nah, sekarang kira-kira perbedaan antara AR dan juga VR seperti apa Bapak Ibu sekalian? Menurut Bapak Ibu ya, di sini tidak ada benar salah, tapi silahkan berpendapat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pernah dengar. Silakan. Oke, sekarang kita coba. Menurut Bapak Ibu, perbedaan antara AR dan VR. Baru pertama kali sih mendengar, cuman
Menurut saya, AR itu adalah audio reality dan VR itu virtual reality. Jadi perbedaannya antara audio dan visual. Kalau AR atau augmented reality mungkin adalah dunia nyata yang dibawa ke dunia maya, sedang kalau VR dunia maya dibawa ke dunia nyata. Terus sebaliknya mungkin seperti itu. Kalau AR itu atau argumen reality itu adalah menurut saya itu adalah sebuah pendapat yang masih dalam berupa virtual. Tapi sedangkan VR itu adalah virtual reality yang sudah seperti dikatakan oleh Pak Dewo, itu adalah metode yang berupa imajinasi yang seakan-akan itu menjadi nyata. Ya mungkin seperti contohnya seperti dua angkasa atau sedang bermain rindik. Terima kasih. Menurut saya VR dan AR itu hampir mirip ya. Mungkin perbedaan mendasarnya adalah di AR itu menggunakan lingkungan nyata. Kalau di VR itu lingkungan buatan yang sudah disiapkan oleh sistem aplikasinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Perbedaan AR dengan VR, AR itu augmented reality dan virtual reality VR itu kalau dilihat dari persamaannya sama-sama menggunakan pemodelan 3D. Jika perbedaannya, kalau augmented reality dia lebih ke dalam di luar kita tidak merasakan masuk ke dalamnya, tapi kalau virtual reality kita merasakan diri kita masuk ke dalam suasana di pemodelan itu. Contohnya kalau augmented reality itu misalkan dongeng yang bisa kita lihat di HP, kemudian kita lihat visual simulasinya itu di HP kita, dan di HP kita itu kita arahkan hard copy dongeng itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya sharingnya terkait dengan apa perbedaan antara AR dan juga VR. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi seperti apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa ada AR, ada VR, dan ada lagi satu ini Bapak Ibu sekalian, yaitu MR atau mixed reality ya. Jadi kalau yang tadi benar disampaikan Bapak Ibu, ada AR atau augmented reality, kemudian ada VR atau virtual reality, dan juga ada MR atau mixed reality. Nah, di mana ketiga media ini berada pada satu grup teknologi imersif Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa perhatikan jika augmented reality kita menambahkan unsur digital ke dalam dunia nyata. Nah, dengan sistem terbuka dan berguna untuk detailing Bapak Ibu sekalian. Sedangkan virtual reality membawa 100% ke dalam dunia digital. Jadi kita masuk ke dalam dunia digitalnya. Kalau tadi di augmented reality kita menambahkan unsur digital ke dunia kita. Kalau di virtual reality kita membawa diri kita untuk masuk ke dalam dunia digital, seperti itu. Kalau mixed reality ya jelas ini gabungan antara VR dan juga AR. Nah, dari sistemnya tadi terbuka, kemudian kalau VR ini sistemnya tertutup Bapak Ibu, jadi full immersive. Ya, jadi Bapak Ibu ada di dalam lingkungan virtual itu tertutup. Sedangkan kalau mixed reality dia terbuka dan immersive. Nah, kalau di bagian detailing, di sini berguna untuk detailing, kemudian berguna untuk belajar dengan variasi skenario, di mana kita bisa menggunakan pemahaman konsep dasar dan juga skenario HOTS untuk virtual reality. Sedangkan di mixed reality, ini berguna untuk detailing yang lebih advance lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya nih, kalau kita nanti berbicara virtual reality, ya jelas kita akan coba nanti buat ya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan augmented reality mungkin Bapak Ibu juga sering menggunakan ya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang gemar bermain media sosial, seperti itu. Jadi ketika kita upload foto, kemudian kita tambahkan filter kita, misalkan ada filter kita kasih lipstick mungkin, kita kasih make up,
Nah, itu termasuk augmented reality. Jadi kita tambahkan sesuatu ke dunia nyata seperti itu Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin Bapak Ibu yang pernah bermain Pokemon Go mungkin ya dulu ya. Jadi zaman-zaman kita berburu Pokemon gitu ke suatu tempat. Jadi di suatu menara bisa ada Pokemonnya di sana. Menaranya beneran ada, tapi Pokemonnya kita lihat melalui smartphone kita. Nah, itu seperti itu contoh dari augmented reality. Sedangkan virtual reality nanti kita akan buat bersama-sama Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan Melia Lab. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, kita akan lanjut ke perkembangan teknologi VR Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu setelah kita cari informasi, ini dimulai dari tahun 1516, di mana di sana ada sebuah lukisan Bapak Ibu di dalam sebuah ruangan namanya Sala delle Perspective ya, keselimpat saya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kita melihat sebuah perspektif di dalam suatu ruangan di mana kita seolah-olah ada dalam keadaan itu. Nah, itu cikal bakalnya di tahun 1516. Kemudian pada tahun 1960 mulai ada yang namanya sensorama Bapak Ibu. Nah, di sini sudah mulai nih kelihatan cikal bakal VR-nya sudah mulai. Jadi sudah ada lingkungannya, kemudian sudah ada getarannya, ada goyangan kursinya dan segala macam, itu sudah mulai kelihatan di sini dalam bentuk sensorama pada tahun 1960. Dan semakin berkembang Bapak Ibu bisa, mungkin yang pecinta film, ada dari film Tron, kemudian ada Star Trek, di sana ada holodeck dari Star Trek, di mana menampilkan lingkungan virtual di sekitar holodecknya tersebut. Kemudian film Matrix juga Bapak Ibu mungkin sudah pernah menonton ya Bapak Ibu. Jadi itu merupakan salah satu perkembangan dari teknologi virtual reality. Nah, di mana yang sekarang Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan kacamata virtual reality atau VR glasses seperti yang saya pakai di sini Bapak Ibu. Terus saya buka sebentar. Agak ngap rasanya. Ya, jadi nanti kalau pas kita pakai baru pas kita manfaatkan baru kita pakai lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hingga sekarang perkembangan ini semakin pesat dan bisa kita manfaatkan terutama dalam dunia pendidikan yang nanti akan kita coba buat bersama. Jadi seperti itu perkembangannya Bapak Ibu. Nah, jadi inilah kacamata VR yang tadi sempat saya pakai dan sudah saya buka, di mana kalau kita perhatikan zaman dulu headset VR atau kacamata VR itu harganya bisa mencapai $2.000 Bapak Ibu sekalian. Lumayan ya kalau kita rupiahkan, ya lumayan sih. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa dunia virtual reality itu mungkin hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu saja dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, ternyata semakin banyak ada alat atau headset dari VR ini yang memiliki harga yang masuk di kantong kita, dimulai dari kurang dari $200 Bapak Ibu sekalian dalam bentuk Google Cardboard, jadi dibuat dari bahan kardus ya Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu bisa beli di e-commerce kita, silahkan bisa diakses. Kalau terakhir saya beli sekitar 20.000 ya, Rp20.000. Kemudian meningkat lagi, ada yang harganya $400, ada yang $600, $1.000 dan sebagainya. Nah, di sini alat-alat headset VR ini ada yang mobile base, ada yang PC base Bapak Ibu sekalian. Jadi menggunakan smartphone, ada yang menggunakan laptop atau komputer. Nah, untuk di Melia Lab ini nanti kita akan gunakan yang mobile base. Jadi kita menggunakan smartphone Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan Bapak Ibu punya smartphone-nya. Maka Bapak Ibu akan bisa menggunakan virtual reality ini untuk kegiatan kita kali ini. Nah, di sini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu persiapkan nanti akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Ada Melia Lab Creator dan juga ada Melia Lab Viewer. Nah, bedanya apa? Kalau Creator itu adalah untuk membuat scene-nya. Jadi akan ada aplikasi yang Bapak Ibu nanti harus install atau masukkan ke dalam komputer Bapak Ibu yang akan dipandu oleh rekan saya nanti. Nah, di mana ini akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat scene-nya. Ya, jadi dengan spesifikasi minimum menggunakan Core i3 atau yang setara dengan itu atau lebih besar lagi, minimal Core i3, kemudian minimal RAM-nya 2 GB
dengan menggunakan Windows 8 64 bit minimal. Kemudian ruang penyimpanan yang disarankan 2 sampai 5 GB. Graphic card bisa menggunakan internal graphic card atau external graphic card, bisa Bapak Ibu pakai. Sedangkan viewernya Bapak Ibu bisa download dengan menggunakan smartphone Android Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu bisa download di Google Play Store, di mana viewer ini akan kita gunakan untuk menonton atau melihat hasil dari kreasi yang Bapak Ibu sudah buat di Creator. Jadi ada dua, ada Creator di laptop, ada viewer di smartphone. Nah, di mana kalau smartphone zaman sekarang saya rasa sudah canggih-canggih ya Bapak Ibu sekalian, apalagi yang harganya 2 juta ke atas, itu biasanya sudah support semuanya, sudah sampai giroskopnya juga sudah support. Jadi prosesornya di sini minimal hexacore 4 x 1,4 GHz atau yang setara atau yang lebih tinggi lagi. RAM minimal 2 GB, OS Android minimal Lollipop, ruang penyimpanan ya minimal disediakan 500 MB ya Bapak Ibu. Kemudian graphic card-nya Adreno 510 atau yang setara atau di atasnya. Seperti itu. Kemudian ada sensor, ada giroskop, ini untuk lebih mengoptimalkan, atau accelerometer sensor saja, itu minimal. Itu. Jadi kalau yang di atas 2 juta sih biasanya sudah lengkap ya, sampai giroskopnya sudah tersedia, sehingga Bapak Ibu bisa lebih optimal lagi menggunakan viewernya. Nah, sekarang ada beberapa prinsip dasar. Kalau tadi kita sudah siapkan perangkatnya Bapak Ibu sekalian, nah sekarang ada prinsip dasar yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam pemanfaatan virtual reality ini. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana perbedaan utama VR dengan media lain. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat video, maka di sana kita akan lihat pada media datar ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi baik itu dari smartphone ataupun melalui komputer kita, maka area penglihatan yang kita lihat pada layar datar tersebut tidak berubah. Semua konten yang ada di layar itu frame-nya standar. Ada perbandingan 4:3 atau yang sering widescreen itu 16:9. Jadi itu dengan media yang sering kita gunakan secara konvensional, baik itu dengan smartphone maupun dengan komputer. Sedangkan dalam penggunaan virtual reality, maka di sini pengaturan desain UX dan UI-nya, jadi user experience dan user interface-nya, pada media virtual reality ini mempunyai area penglihatan penuh 360 derajat Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat di lingkungan sekitar, ada kanan, ada kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan sebagainya, dengan FOV tertentu ya Bapak Ibu, jadi field of view-nya. Jadi nanti akan kita gunakan. Nah, di mana di sini menyebabkan kanvas yang tersedia bertambah dan framingnya menjadi tidak terbatas lagi. Kalau tadi kan ada 4:3 atau 16:9, kalau sekarang sudah tidak terbatas, sehingga dapat digunakan di semua titik di area yang diinginkan. Namun, hal ini tentu akan memberikan hal yang positif ataupun hal yang negatif. Kalau tergantung dari kita memposisikan objeknya, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kita bisa letakkan di sembarang tempat, maka tentu kita akan leluasa meletakkan objeknya. Namun, hati-hati Bapak Ibu, ada hal lain yang harus Bapak Ibu perhatikan, agar objek yang kita letakkan dalam media virtual reality kita dapat dilihat dengan nyaman. Seperti apa? Mari kita lihat sekarang. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam sistem alat VR Bapak Ibu sekalian. Jadi di mana mata manusia memiliki batas penglihatan, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal Bapak Ibu. Nah, di mana kalau secara horizontal, mata kanan bisa melihat ke kiri sejauh 62 derajat maksimal. Kemudian mata kiri bisa melihat ke kanan sejauh 62 derajat maksimal gitu ya, dalam keadaan kepalanya lurus gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa bola matanya bisa melihat sejauh itu. Kemudian kalau secara vertikal, jadi kalau ke atasnya bisa sampai 50, ke bawahnya bisa sampai 70 derajat. Nah, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam sistem alat VR ini. Di mana pengaturan luas pandangan atau field of view atau FOV yang tepat dalam VR ini akan menghasilkan fokus yang tepat juga bagi user. Hal ini disebabkan area line of sight yang efektif pada media VR ada di area tersebut. Jadi kalau kita lihat secara ini untuk pandangan binokular ya Bapak Ibu sekalian, untuk menggunakan dua mata ya, bukan satu mata. Ya, karena di sini kita menggunakan dua mata, maka ini adalah perpaduan dua mata kita, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Kalau horizontal sekitar 62 tambah 62, 124 Bapak Ibu. Sedangkan kalau vertikalnya 50 dan 70 berarti 120. Nah, kira-kira sekitar 120 itu akan membuat kita melihatnya dengan nyaman. Nah, jadi kalau kita perhatikan masing-masing alat handset VR tadi itu memiliki FOV Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu beli alatnya, silahkan ditanyakan FOV-nya berapa ya Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu nggak rugi nih.
Karena FOV yang baik dalam penggunaan VR ini ada di rentang 90 sampai 110 derajat. Jadi pastikan FOV dari handset VR yang Bapak Ibu beli nantinya itu ada di rentang sekian. Seperti itu. Nah, jika kita menempatkan suatu informasi atau UI interaktif di luar area line of sight ini, maka pengguna akan bingung Bapak Ibu sekalian. Dan tidak akan menyadari informasi apa yang kita berikan. Karena nanti ada berbagai macam informasi, baik berupa teks, berupa video, atau berupa gambar yang akan kita tuangkan dalam media virtual reality ini. Jadi kalau di luar line of sight, maka itu tidak akan dapat dioptimalkan informasinya. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, selain dari field of view-nya, Bapak Ibu juga harus memperhatikan jaraknya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam peletakan objek virtual, di mana untuk penempatan user interface yang interaktif atau informatif dalam VR, kita gunakan rule 0,5, 10, 20. Jadi jarak minimalnya adalah setengah meter Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dekat daripada setengah meter, maka tidak akan nyaman untuk dilihat. Kemudian jarak optimalnya adalah 10 meter. Jadi pada jarak 10 meter itu paling nyaman untuk dilihat. Jarak 20 meter itulah maksimalnya. Lebih jauh daripada itu tidak akan terlihat. Seperti itu. Maka nanti untuk penempatan letaknya, pastikan Bapak Ibu meletakkannya pada dengan menggunakan aturan 0,5, 10, dan 20. Maka media virtual reality yang Bapak Ibu buat itu akan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal, khususnya dalam pembelajaran bersama anak-anak. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Nah, saya sih pertanyaan nih sekarang. Apakah Bapak dan Ibu ingin membawa kebahagiaan belajar di kelas Bapak dan Ibu dengan memanfaatkan media VR ini? Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu, memiliki niat yang sangat mulia sekali. 100% menjawab iya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah memiliki keinginan yang kuat untuk membawa kebahagiaan belajar di kelas. Semoga dengan mengikuti kegiatan kita ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan media virtual reality dengan seoptimal mungkin, sehingga Bapak Ibu bisa membawa kembali kebahagiaan belajar di kelas Bapak Ibu sekalian yang mungkin selama ini sudah mulai sirna ya kebahagiaannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Jika ada sesuatu atau kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan kepada Bu Komang Eli. Silakan Bu Komang Eli. Oke, terima kasih Pak Yuda atas pemaparan yang sangat luar biasa, dan di sini kita ketahui bersama seluruh peserta workshop ini sangat antusias berarti dengan jawaban-jawaban mereka ya.